Halo Pade Lover, ketemu lagi ya sama Pade. Dan untuk hari ini Pade bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film yang di request oleh teman kita berikut ini dengan judul Busty Boss and Virgin. Film ini adalah salah satu film yang gak bakalan kejadian atau kecil banget ya kemungkinannya terjadi di dunia nyata. Alias ceritanya ya cuma ada di film busuk seperti ini saja ya. Yang menceritakan tentang seorang bos cewek cakep baik hati pula yang tertarik kepada anak buahnya yang seorang cowok culun. Nah, sudah dipercaya atau nggak percaya lah diomongi. Dan seperti biasa nerek kode Indongapret ada di dalam video. Jadi langsung aja lah kita masuk ke video. Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, klik-klik. Kalau sudah silahkan duduk yang manis, jejer yang rapi. Siapkan sabun colek, permen relaksa, serintil wedus, dan Pade puter intro nih Pade. Film ini dimulai dengan seorang cowok yang ketandapan. Apa ketandapan itu ya? Terburu-buru. Nah, karena dia ini telat masuk kantor karena semalaman dia bergadang main pepeng shot ya. Nebeng wifi ini mbok Termi. Padahal bosnya sudah nyampe di kantor 1 jam yang lalu. 感謝の気持ちでかきくけこ。感謝の気持ちでかきくけこ。サービス最高さしすせそ。サービス最高さしすせそ。 Dan ini dia bosnya. Ada yang kenal nggak dengan mbak yang satu ini? Ya, dia ini adalah Yua Mikami. Cakep ya, cakep lah. Yang setuju kalau dia ini cakep, silakan klik tombol like ya, oke? Sementara itu si kadal plastik yang telah tadi baru muncul. Dia ini bernama Kusanagi. Kayak nama pedang ya. Pedang legenda pemuas lubang tetangga. Waduh, pedang apa itu rek? Tapi Yua alias bosnya ini nggak marah loh melihat anak buahnya ini telat masuk kantor. Dan justru Yua ini kemudian malah membetulkan posisi dasinya yang menclek kayak otak kalian itu ya. Sehingga si Kusanagi Hemsyong ini pun jantungnya itu tambah deg-deg-trot nggak karuan gitu. Dan film ini pun dimulai. Bosmu nggak koyok ngini. Yua kemudian menanyakan kepada Kusanagi apa dia sudah memesan hotel seperti yang dimintanya kemarin. Karena Kusanagi ini agak pikun gitu ya. Dan ternyata bener aja, dia ini lupa dengan tugas yang diberikan oleh Yua tersebut. Kusanagi pun segera pergi untuk melakukan tugasnya. Tapi si Kusanagi, anak kucing garong ini, masih sempet-sempetnya loh masuk ke dalam toilet untuk mengamplas pedangnya biar tambah tajam ya. Dan sembari melihat foto bosnya yang semlohe, Kusanagi pun kemudian berimajinasi tentang semua perangkat lunak milik Yua. Malam pun tiba. Terlihat Yua kini tengah menelpon seorang pria dan dia ini adalah suaminya yang bekerja di luar kota. Namun si Kusanagi ini malah sengaja memberikan laporannya dengan niatan agar Yua itu segera mengakhiri percakapan tersebut. Dan Yua kemudian memperbolehkan Kusanagi untuk pulang karena tugasnya kan sudah selesai toh. Tapi si Kusanagi yang tahu kalau Yua ini nggak pulang alias lembur, kemudian dia pun mengatakan akan menemaninya di kantor untuk membantu tugas apapun itu yang sedang dikerjakan oleh Yua. Modus kadal plastik ya. Dan keesokan harinya, Yua yang sudah bersiap untuk berangkat keluar kota. Namun si Kusanagi, anak epep ini yo, masih aja tetap telat loh. Sehingga Yua pun harus menunggunya cukup lama. Dan akhirnya mereka pun kemudian berangkat untuk menemui klien mereka. Karena perusahaan Yua saat ini tengah mengembangkan sebuah produk
yaitu pengembangbiakan kawin silang antara kroto dengan gajah pedofil ya. Dan acara pertemuan tersebut juga bisa dibilang cukup sukses, dan sekali lagi terlihat kalau Yua ini begitu perhatian ya kepada anak buahnya yang satu ini, sehingga Kusanagi pun jadi tambah gimana gitu. Dan sekali lagi, cerita seperti ini cuma ada di dalam film fantasi busuk seperti ini ya. Karena kalau pada kenyataannya sih, punya anak buah kayak gini yang suka telat, pikun, kerjanya nggak bener, ya wes dipecat dari dulu, rek. Nah, setelah seharian bekerja menemui klien, mereka pun kemudian kecapean dan segera pergi menuju ke hotel. Dan mereka ini bener-bener capek loh ya, khususnya Mbak Yua ini, asli kelihatan capek banget yo. Kalau nggak percaya, coba wes kalian lihat yo. Kan capek bener loh itu. Pada aja jadi ikutan haus loh liatnya. Nah, Yua ini sebenarnya kemarin menyuruh Kusanagi untuk memesan 2 tempat tidur. Maksudnya ya pesen 2 kamar gitu. Tapi kampretnya si Kusanagi Ngadelho ini bener sih pesen 2 tempat tidur. Tapi kamarnya itu jadi 1 loh. Gaplek diwul. Pinter kali kampret itu ya. Dan Yua ini baru sadar ketika ia hendak ganti baju dan melihat si Kusanagi ini masih aja berada di kamar tersebut. Kusanagi pun kemudian meminta maaf kepada Yua karena salah pesen kamar yo, sengaja sih. Dan karena sudah terlanjur ya mau gimana lagi toh. Dan karena Yua ini takut kalau entar pas dia tidur kemudian ada ular yang bergentayangan ke dalam lubang buaya gitu. Akhirnya Yua ini berniat nggak tidur semalaman. Sehingga Yua kemudian menyuruh Kusanagi untuk membelikan camilan dan juga beras kentur untuk menemani mereka bergadang semalaman. Sementara itu, Yua kemudian menelpon suaminya dan mengatakan agar suaminya itu cepat pulang ya. Karena bikang angetnya itu udah lama nggak ada yang makan. Takutnya basi gitu. Iya, emang bisa basi ya. Hembah lah. Kusanagi pun kemudian datang membawa camilan yang dibelinya di Indongapret barusan. Dan kemudian mereka pun ngobrol-ngobrol ngalur ngidul nggak penting, dimana yang mereka bicarakan kebanyakan adalah soal pekerjaan yo. Nah, di sini Yua mengajari Kusanagi tentang prinsip dan juga cara menawarkan produk mereka kepada para kliennya. Yua mengatakan kalau Kusanagi itu harus menawarkan produk tersebut dengan penuh perasaan gitu. Ya nggak beda jauh lah dengan menjalin sebuah hubungan gitu, katanya. Namun Kusanagi ini dengan jujur mengatakan kalau dia ini nggak tahu gimana caranya karena selama ini Kusanagi itu nggak pernah pacaran ya rek. Nah, mengetahui hal tersebut, Yua kini tahu kalau Kusanagi ini masih perjaka ya. Sehingga karena Yua ini juga udah lama toh nggak makan singkong dewa, akhirnya sifat nakalnya pun kemudian muncul. Yua mencoba menggoda Kusanagi dan nggak pakai banyak babi bu lagi. Akhirnya mereka pun kemudian melakukan kontrak kerja hitam di dalam putih. Dan film ini berdurasi 2 jam ya rek. Dan terjadi 4 babak penyisihan. Gila nggak tuh? Itu dengkul kalian udah nggak dempor lagi tuh. Kena polio kalian. Dan film ini pun berakhir.